Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Mutiara dari Universitas Islam Darussalam, Prodi PAUD, akan menyampaikan terkait proses manajemen input kurikulum PAUD. Untuk memastikan input kurikulum dapat dikelola dengan baik, dilakukan mulai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melalui proses atau planning. Nah, setiap kegiatan apapun, alangkah baiknya kita melakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu melalui yang pertama, mengidentifikasi bagaimana kebutuhan peserta didik berdasarkan karakteristik dan perkembangan mereka. Kita sesuaikan bagaimana kurikulum yang akan kita terapkan sesuai dengan kebutuhan pendidik kita dan perkembangan mereka. Yang selanjutnya ada menentukan standar kurikulum dan kompetensi dasar yang akan diterapkan. Itu sangat perlu sekali karena standar yang akan kita terapkan di lembaga kita itu menyesuaikan bagaimana apakah sudah cocok kurikulum yang akan kita buat atau yang akan kita terapkan di lingkungan lembaga kita sudah sesuai dengan lembaga kita sendiri. Itu perlu kita untuk menentukannya. Yang selanjutnya, menyusun rencana rekrutmen dan pengembangan tenaga pendidik. Untuk melakukan pembentukan atau proses input kurikulum, pendidik itu harus mengetahui, bahkan harus bagaimana mereka bisa memproses kurikulum, input kurikulum ke dalam di lembaga kita sendiri, dengan mayoritas seluruh pendidik mengetahui bagaimana perencanaan ataupun kurikulum yang sudah kita buat dan direncanakan. Selanjutnya ada menghitung kebutuhan sarana dan prasarana berikut anggarannya. Itu pun akan langsung ditentukan bagaimana input kurikulum di sini bisa membutuhkan sarana prasarana tertentu, karena nanti akan berkesinambungan, berkorelasi dengan pembentukan RPP, RPM dari kurikulum itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing untuk kurikulum. Jadi untuk kurikulum itu kita harus membentuk tim kurikulum dari mulai kepala sekolah, tenaga pendidik, guru, bahkan orang tua. Kita harus berkolaborasi bersatu untuk membentuk kurikulum itu sendiri, karena supaya antara pendidik, kepala, dan orang tua mempunyai korelasi yang sama. Nantinya orang tua bisa memberikan evaluasi, bahkan bisa memberikan bantuan kepada pendidik ataupun lembaga bagaimana kurikulum itu sendiri akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, membagi tugas atau tupoksi antara yaitu tupoksi pendidik untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum itu sendiri. Jadi fungsi dari poin yang pertama tadi, bagaimana kolaborasi guru harus bersatu membentuk kurikulum, karena di sini akan diberikan tupoksi yang harus lebih mengerti akan adanya kurikulum di lembaga itu sendiri, karena kurikulum itu sendiri nantinya akan dikembangkan untuk pembelajaran anak didik kita. Untuk selanjutnya yaitu mengatur jadwal pembelajaran yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadwal di sini jadi tidak paten, jadi bisa berubah-ubah, karena dengan kepastian bagaimana kurikulum itu bisa sesuai berjalan di lembaga kita, bisa saja jadwal tersebut bisa berubah-ubah karena kita akan melihat efektivitas kurikulum itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan atau actuating ya. Jadi pengimplementasian kurikulum sesuai dengan bagaimana perencanaan harian, perencanaan mingguan, dan perencanaan bulanan. Nah, di sini untuk pelaksanaannya, maka implementasi dari kurikulum itu sendiri harus disesuaikan bagaimana nanti runtutannya akan berlanjut kepada RPPH, RPPM, dan juga rencana bulanan. Selanjutnya ada menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan berbasis bermain. Tentunya untuk pendidikan anak usia dini itu sendiri
pembelajarannya tidak akan berbentuk seperti halnya kegiatan anak yang sudah di atas pendidikan anak usia dini. Tidak hanya mereka memegang pensil atau mereka menghadapi buku, menulis di atas buku. Dengan cara bermain di sini metode untuk anak usia dini itu bukan metode belajar dalam bermain, tapi bermain sambil belajar di sini ya. Untuk selanjutnya melakukan supervisi dan bimbingan kepada pendidik agar proses pembelajaran berjalan secara optimal. Nah, harus penting sekali untuk mengadakan supervisi. Tentunya ini tugas untuk kepala sekolah ya, karena berjalannya antara pendidik itu akan disupervisi oleh kepala sekolah. Bagaimana pendidik itu sendiri bisa menjalankan, memproses, menginput kurikulum dengan disupervisi oleh kepala. Apakah sudah sesuai dengan input kurikulumnya sudah ditentukan di lembaga? Bagaimana penyampaian pendidik kepada peserta didik, apakah sudah sesuai? Nah, itu tugas bagi kepala untuk memberikan supervisi kepada pendidik. Dan untuk selanjutnya ada evaluasi. Pastinya di sini ada evaluasi ataupun pengawasan, ada controlling. Bagaimana dari ranah kurikulum yang sudah diinput kepada sekolah itu tidak melenceng, tidak keluar dari aturannya, yaitu yang pertama mengadakan asesmen perkembangan anak. Tentunya setiap hari, bahkan harus setiap hari ya, ada asesmen yang harus dikontrol oleh pendidik agar terlihat bagaimana berjalannya input kurikulum itu secara optimal di lembaga. Selanjutnya melakukan supervisi terhadap tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tadi sudah disinggung ya dari poin yang sebelumnya. Sekarang ada lagi dari evaluasi, pastinya harus ada supervisi. Karena tadi penting sekali bagaimana efektivitas kurikulum itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ada mengevaluasi efektivitas kurikulum melalui umpan balik dari guru, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, maka dari dari poin sebelumnya di atas ada tim kurikulum yang harus berkolaborasi pula. Masyarakat di sini bisa kita tentukan sebagai komite ya, atau bisa ya komite di sini kan bisa kita sebutkan itu merupakan perwakilan dari orang tua. Maka di sini bagaimana bisa jadi dalam kurikulum selama yang sudah dibentuk untuk 1 tahun itu efektivitasnya bisa jadi berubah kalau halnya ada sesuatu yang bisa jadi evaluasi dari masyarakat ataupun dari orang tua itu bisa merubah dari kurikulum. 3. Sekian pemaparan dari saya, yaitu terkait proses input kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.